Baik, perkenalkan nama saya Krisasen Tukahapo. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas kelompok, yaitu mata kuliah teori bahasa dan otomata. Studi kasus yang kami ambil yaitu game edukasi berbasis role playing. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kian pesat. Hal ini tersebut dapat dirasakan di sekeliling kita secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan tersebut telah berdampak pada segala aspek kehidupan manusia. Salah satu jenis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perkembangan pada dunia game. Game merupakan salah satu pemanfaat teknologi yang sangat banyak diminati oleh kalangan tua, muda, dan anak-anak. Pada umumnya, untuk memperoleh kesenangan dan mengisi waktu jenuhan semata. Namun, dengan kemajuan teknologi saat ini, berbagai macam game telah tercipta, tidak hanya untuk tujuan kesenangan, namun dapat dimanfaatkan untuk media pembelajaran, untuk meningkatkan mutu pendidikan. Game edukasi adalah salah satu contoh dari media pembelajaran melalui game. Game edukasi menerapkan sistem pembelajaran langsung dengan pola learning by doing. Proses pembelajaran yang dilakukan dapat melalui tantangan-tantangan dan pertanyaan-pertanyaan edukasi yang ada dalam permainan game. Dari pola yang diterapkan pada edukasi permainan akan dituntut melakukan proses pembelajaran secara mandiri. Dalam penyajiannya, game edukasi dapat menerapkan jenis game RPG atau role playing gaming yang akan dibimbing pemain secara aktif, menggali informasi untuk memperkaya pengetahuan saat bermain. Game role playing ini adalah salah satu game pemain yang perannya memiliki unsur pencipta yang kompleks, serta seni peran membuat seorang merasa seperti menjadi tokoh yang diperankan dalam game tersebut. Game ini dapat membangun karakter mulai dari nol dan berpetualang sampai ke arah tujuan. Banyak pengguna game pada umumnya untuk mengisi waktu luang dan mendapatkan kesenangan semata, tanpa mengetahui game dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan meningkatkan minat belajar. Untuk memodalkan studi kasus ke dalam simbol dan menjelaskan aturan cara mainnya, serta menjelaskan tabel transisinya dan tabel grafik mesin FSA-nya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, kemudian di sini saya sambung penjelasan dari teman saya tadi. Saya mulai dari grab mesin FSA untuk level 1-nya. Di sini pertanyaan 1, mulai dari pertanyaan 1, jika pertanyaan 1 dijawab dengan benar, maka dia akan next state adalah pertanyaan 2. Dan jika pertanyaan 1 yang ini dijawab dengan jawaban yang salah, maka akan kembali ke pertanyaan 1. Kemudian pertanyaan 2, jika pertanyaan 2 dijawab dengan benar, maka next state adalah pertanyaan 3. Dan jika pertanyaan 2 dapat dijawab dengan benar, maka akan kembali ke pertanyaan 1. Kemudian pertanyaan 3, jika pertanyaan 3 dapat dijawab dengan benar, maka next state adalah game akan melanjutkan ke level 2. Dan jika pertanyaan 3 di-input dengan jawaban yang salah, maka sistem akan kembali ke pertanyaan 1. Kemudian level 2 tidak ada transisi state level 2 di level 1. Kemudian tabel fungsi transisi untuk level yang kedua. Di sini yang pertama, jika pertanyaan 1 dengan masukan jawaban salah di sini, maka sistem akan kembali ke pertanyaan 1 dan jawaban benar akan melanjutkan ke pertanyaan 2. Pertanyaan 2 dengan masukan jawaban salah, maka sistem akan kembali ke pertanyaan 1. Dan jawaban benar akan melanjutkan ke pertanyaan 3. Pertanyaan 3 dengan masukan jawaban salah, maka state akhir atau F atau misi permainan telah selesai. Kemudian ini gambar untuk grab mesin FSA-nya. Di sini kita mulai dari pertanyaan pertama. Jika pertanyaan 1 dengan masukan jawaban salah, maka sistem akan kembali ke pertanyaan 1. Dan jika jawabannya benar, maka dia akan next state ke pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan yang kedua dengan masukan jawaban salah, maka sistem akan kembali ke pertanyaan 1. Dan kalau jawabannya benar, maka dia akan lanjut ke next state ke pertanyaan 3. Pertanyaan 3 dengan masukan jawaban salah, maka sistem akan kembali ke pertanyaan 1. Dan jika masukannya dengan jawaban yang benar, maka akan berada di state F atau finish atau misi permainan telah selesai. Seperti itu penjelasan tentang konsep studi kasus game education berbasis role playing game dari kami kelompok 7.